Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu guru. Guru itu mengajar sebagai pekerjaan atau profesi ya. Mengajar sebagai pekerjaan. Pekerjaan ini merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk memperoleh pendapatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pekerjaan dipandang sebagai cara pemenuhan kebutuhan hidup. Ketika kebutuhan hidup telah terpenuhi, maka pekerjaan itu dilakukan seadanya, sepanjang apa yang dilakukannya tidak mempengaruhi gaji atau pendapatannya. Ketika guru dipandang sebagai pekerjaan lanjutan dari pekerjaan domestik, maka pekerjaan ini dilakukan seperti pekerjaan domestik. Apa itu pekerjaan domestik? Seperti diketahui bahwa pekerjaan rumah tangga dilakukan dan dirasakan oleh perempuan sebagai suatu yang biasa, monoton, tidak menantang, dan kurang dinamis. Cara pandang pekerjaan domestik seperti itu juga mempengaruhi cara pandang mereka tentang pekerjaan guru. Sebagai pekerjaan lanjutan dan pekerjaan domestik sehingga dilakukan seadanya, monoton, cara dan strategisnya. Pembelajaran tidak berbeda jauh dari tahun awal hingga tahun pensiunan atau tahun akhir. Mengajar sebagai profesi berarti mengkontribusi jabatan sebagai guru dipandang sebagai profesi. Memang tidak dipungkiri bahwa masa lampau para guru khususnya perempuan telah ada. Ada yang melihat dan menyadarinya pekerjaan mereka sebagai guru merupakan suatu profesi, bahkan hanya sekedar pekerjaan belakang. Namun lebih jauh dari itu, cara pandang seperti itulah jumlahnya sangat terbatas atau sangat dikecil. Cenderung berpikir atau melihat guru sebagai sekedar pekerjaan saja. Kesadaran para perempuan pendidik tentang guru sebagai profesi muncul tak kala pekerjaan domestik telah tidak membebani atau berkurang, karena anak-anak telah tumbuh dewasa dan tumbuh besar. Karena perkembangan inilah menyebabkan sebagian ibu guru mulai mengembangkan diri melalui berbagai cara, seperti belajar sendiri, melalui media sosial, mengikuti pelatihan atau seminar, bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dorongan dan tekanan untuk menjadi posisi guru sebagai profesi semakin menguat ketika undang-undang tentang guru dan dosen. Undang-undang ini memberikan ganjaran dan hukuman terhadap guru dan dosen terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan jabatan guru dan dosen. Sumber pendapatan utama. Dorongan dan tekanan menjadi posisi guru sebagai profesi semakin menguat ketika undang-undang tentang guru dan dosen. Undang-undang ini memberikan ganjaran dan hukuman terhadap guru dan dosen terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan hubungannya dengan jabatan guru dan dosen. Esensi dari karakter profesi sebagai pekerjaan utama di atas adalah curahan waktu kerja terbesar pada aktivitas yang menjadi sumber pendapatan utama. Seorang guru yang profesional misalnya akan mencurahkan waktu kerja yang terbesarnya dalam aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya. Sebagai guru, seperti mempersiapkan bahan dan materi, mengoreksi latihan, memperdalam cara dan strategi baru dalam mengajar, bukan hanya pekerjaan yang lain. Keahlian dan kompetensi khusus. Suatu profesi tertentu memiliki keahlian dan kompetensi tertentu, termasuk guru sebagai profesi. Keahlian seorang guru berkaitan dengan kemampuan dan mengajar mendidik. Kemampuannya dalam mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Adapun kompetensi dari seorang guru profesional berhubungan dengan penguasaan materi dan bahan ajar yang akan diajarkan, perencanaan program, proses belajar mengajar, mengolah program mengajar, penggunaan media dan sumber pembelajaran,
melaksanakan evaluasi dan nilai prestasi siswa dalam melaksanakan dan dalam melaksanaan administrasi kurikulum. Pendidikan dan pelatihan khusus. Untuk mendapatkan keahlian dan kompetensi khusus, itu tidak didapatkan dengan cara gampang atau dengan waktu yang singkat. Suatu profesi dilakukan pula suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Seorang yang ingin menjadi apoteker, suatu profesi berhubungan dengan aktivitas farmasi, obat-obatan, maka di samping dia harus menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang farmasi, selanjutnya ia juga harus melanjutkan pendidikan keahlian atau profesi. Ia juga melanjutkan pendidikan keahlian profesi sebagai apoteker selama kurang lebih 2 semester. Hal yang sama juga dilalui seorang guru. Seorang calon guru harus menyelesaikan pendidikan S1 yang berhubungan dengan isi dan substansi yang akan diajarkannya nanti. Seperti dia ingin menjadi guru biologi, dia harus belajar sarjana atau menempuh pendidikan sarjana biologi. Standarisasi. Keahlian dan kompetensi memerlukan standar. Melalui standar, setiap profesional bisa diuji dan dinilai keahliannya. Penguji dan penilaian terhadap keahlian dan kompetensi yang dimiliki dilakukan secara periodik dan berkelanjut sehingga keahlian dan kompetensi dari suatu profesi bisa terstandar. Dalam profesi guru, standarisasi dilakukan melalui sertifikasi guru. Organisasi dan kode etik profesi. Setiap profesi memiliki organisasi dan kode etik. Guru, termasuk guru di negara ini memiliki organisasi profesi yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Kode etik profesi guru di Indonesia meliputi 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dengan berjiwa Pancasila. Kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk bimbingan atau pembinaan. Keempat, guru menciptakan suasana sebaik-baiknya untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Kelima, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 6. Guru secara bersama-sama memelihara meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Peranan guru. Apa sih peranan guru? Setiap orang memiliki satu posisi atau suatu posisi dalam suatu ruangan sosial, seperti kelompok, keluarga, komunitas, atau masyarakat. Posisi merupakan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok atau kedudukan dalam hubungan dengan kelompok lain. Misalnya, posisi sebagai guru. Posisi sebagai guru memiliki hak dan kewajiban yang diembannya yang dikenal sebagai status. Ketika peranan ini dimainkan, ia memiliki konsekuensi terhadap penyesuaian dan adaptasi terhadap sistem yang dikenal sebagai fungsi. Fungsi memiliki praktik kultural yang tidak disengaja atau tidak disadari. Sedangkan fungsi manifest merupakan berbagai konsekuensi dari praktik kultural yang disengaja atau disadari. Membentuk penyesuaian atau adaptasi sistem. Ini dia adalah fungsi peranan guru. Yang pertama, fungsi manifest. Fungsi manifest dari guru sebagai pengajar. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat sekitar berharap guru sebagai pengajar. Kedua, guru sebagai pendidik. Tidak diharapkan hanya untuk sebagai mengajar
belajar mengajar saja, tapi guru juga diharapkan untuk mendidik para peserta didik. Guru sebagai teladan. Guru dikontribusi oleh para murid terutama pada taman kanak-kanak atau TK dan sekolah desa sebagai makhluk yang seperti makhluk setengah dewa atau makhluk mulia. Oleh sebab itu, apa saja yang dikatakan dan dilakukan dan diperbuat oleh guru dipandang sebagai suatu kebenaran. Maka dari itu, guru diwajibkan atau diharapkan untuk melakukan perilaku yang baik agar dicontoh oleh peserta didik. Fungsi laten dari guru. Fungsi sebagai pelebor. Keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang peserta didik tergantung pada pelabelan yang diberikan kepadanya oleh guru. Guru sebagai penyambung lidah kelas menengah atas. Guru mensosialisasi nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dan terakhir, guru sebagai pengawas status quo. Keadaannya status quo menunjukkan pada suatu keadaan yang relatif dalam situasi keseimbangan tidak berubah atau stuck gitu, diam saja. Keadaan seperti itu dikekalkan oleh guru melalui peranannya yang dimilikinya. Sertifikasi guru. Apa sih sertifikasi guru? Seperti yang tadi saya singgung, sertifikasi merupakan salah satu cara melakukan standarisasi terhadap keahlian dan kompetensi guru. Melalui sertifikasi, aspek proses dalam pendidikan dan pembelajaran bisa standarisasi. Makanya tak heran jika para guru mengejar sertifikasi guru ini. Kompetensi guru. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan disebut bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi. Merujuk dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Undang-Undang Tahun 2005. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan atau tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaan tertentu. Secara prinsip masing-masing elemen kompetensi pedagogis ini dapat diperinci lagi menjadi subkompetensi atau indikator esensialnya, yaitu memahami peserta didik. 1. Memahami peserta didik. 2. Merancang pembelajaran. 3. Melakukan pembelajaran secara umum. 4. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional menyangkut kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran, bidang studi secara luas dan mendalam, meliputi penguasaan substansi, isi materi, kurikulum, mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Oke. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan peserta didik bersama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, wali murid atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian menunjukkan pada kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian stabil, dewasa, berwibawa, dan teladan bagi peserta didik dan berbudi pekerti. Permasalahan yang ada di sertifikasi. Untuk mencapai persyaratan sertifikasi, maka seorang guru harus mencapai skor objektif yang minimal 850 poin atau 57% dari skor maksimal, yaitu 1.500 poin. Jika skor
Jika skor objektif minimal ini telah mencapai, maka guru bisa memperoleh predikat profesional. Walaupun begitu, untuk mencapai skor tersebut sangatlah sulit. Tak sedikit guru yang tidak lolos dalam uji kompetensi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Rahayu. Terima kasih.